Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tamam Taufikullah Said, NIM 401241121, Fakultas Hukum Jurusan Hukum kelas 4D. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait masalah UNCLOS, di mana di dalam UNCLOS ini terdapat pembahasan mengenai batas-batas wilayah untuk zona ekonomi eksklusif, batas kedalaman suatu negara, bahkan batas untuk batas-batas udara itu juga diatur di dalam UNCLOS itu sendiri. Nah, adapun secara khusus di dalam gambar tersebut membahas terkait zonasi maritim dan ruang udara berdasarkan Konvensi UNCLOS 1982, di mana di dalam konvensi tersebut mencakup perairan, kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, landas kontinen, dan EEZ. Selain itu, di dalam foto tersebut juga menyoroti terkait kerjasama antara Indonesia dengan India yang cukup stabil, di mana hal tersebut ditandai dengan adanya batas kontinen dan EEZ yang disepakati secara bersama oleh Indonesia dan India. Nah, di dalam gambar atau konteks dari foto tersebut juga kita temui bahwasannya dibagi ke beberapa bentuk. Yang pertama ada zonasi UNCLOS, di mana zonasi UNCLOS sendiri menggambarkan wilayah garis pangkal kepulauan laut teritorial sejauh 12 nm serta zona tambahan 12 nm hingga zona ekonomi eksklusif sejauh 200 nm. Jadi dari pembahasan pertama tadi kan ditemukan bahwasanya ada yang namanya zonasi UNCLOS. Jadi zonasi UNCLOS itu sendiri adalah pembagian wilayah suatu laut, suatu negara yang berdasarkan ketentuan dalam United Nations Convention on the Law of the Sea, di mana disingkat dengan UNCLOS 1982, yaitu konvensi hukum laut internasional yang mengatur hak dan kewajiban batas negara atas wilayah lautnya. Nah, UNCLOS ini sendiri membagi atau memberikan zonasi terhadap batas-batas wilayah ini ke dalam beberapa bentuk. Yang pertama ada laut interteritorial, di mana laut teritorial ini berjarak maksimal 12 mil dari garis pantai. Nah, jadi selama jarak dari garis pantai sampai 12 mil ke laut itu, negara memiliki hak penuh seperti di daratan. Kemudian apabila ada kapal asing yang ingin melintas di dalam zona tersebut, maka harus memiliki izin dari negara yang memiliki kedaulatannya tersebut. Kemudian yang kedua ada namanya zona tambahan atau contiguous zone, di mana batasnya ini karena sesuai namanya tambahan, dari awalnya 12 mil ditambah lagi menjadi 24 mil ke arah laut dari garis pantai. Nah, di dalam batas ini, negara boleh menegakkan hukum terkait bea cukai, imigrasi, pajak, ataupun kesehatan. Jadi, terkait barang yang masuk ke dalam suatu negara, untuk biayanya itu boleh saja diatur di dalam garis sejauh 24 mil tersebut. Yang kemudian, yang ketiga ada zona ekonomi eksklusif. Nah, zona ekonomi eksklusif sendiri ini sudah sering kita dengar, di mana zona ini adalah zona yang jaraknya itu dari garis pantai sampai ke laut itu sejauh 200 mil dari garis pantai. Nah, kemudian negara punya hak eksklusif nih untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam seperti ikan, minyak, ataupun gas-gas alam yang ditemukan di dalam zona sejauh 200 mil ini. Nah, inilah batas-batas untuk nelayan dalam mencari ikan sejauh 200 mil ke arah dari tepi pantai sampai ke arah tengah laut. Kemudian selanjutnya ada yang namanya landasan kontinen. Nah, landasan kontinen ini adalah landasan yang mengukur antara dari atas permukaan air hingga ke dasar laut, yaitu sampai 200 mil laut atau lebih. Jadi maksimalnya itu kurang lebih sampai 350 mil tergantung kondisi geologi suatu permukaan dasar laut negara. Nah, negara di dalam 200 mil laut ini berhak atas sumber daya di dasar laut dan di bawahnya seperti minyak dan mineral. Jadi apabila di dasar laut tersebut ditemukan kandungan minyak ataupun mineral, maka negara boleh memanfaatkannya secara penuh tanpa harus ragu-ragu. Serta pada saat zaman sekarang ini sudah banyak ditemui teknologi yang namanya kapal selam. Jadi apabila suatu kapal selam ingin melintasi negara tapi dasar lautnya itu masih dalam batas sampai kurang lebih 300 mil. Nah, maka
kapal selam tersebut harus meminta perizinan untuk lalu di dasar laut tersebut kepada negara yang bersangkutan. Kemudian ada yang namanya zona laut lepas atau high seas. Nah, jadi zona laut lepas ini adalah zona di luar wilayah zona ekonomi eksklusif. Nah, zona ini adalah zona yang tidak dimiliki oleh negara manapun. Jadi, karena tidak dimiliki oleh negara manapun, zona ini bebas untuk semua negara sesuai hukum internasional. Misalnya nih, perlaluan kapal yang sering membawa bahan-bahan logistik itu lewatnya di zona laut lepas. Jadi itu aman tanpa harus perizinan dari negara manapun. Kemudian yang terakhir ada perairan pedalaman atau internal waters, di mana perairan ini itu di sisi dalam garis pangkal, misalnya di dalam teluk ataupun selat suatu negara. Jadi perairan pedalaman ini sepenuhnya itu berada di bawah kedaulatan negara yang bersangkutan. Nah, kemudian di dalam foto yang dibagikan tersebut juga ditemukan yang namanya archipelagic waters atau perairan kepulauan. Nah, jadi perairan kepulauan ini adalah suatu pengertian yang menjelaskan hak negara kepulauan untuk menyatukan pulau-pulau dengan garis pangkal, di mana perairan di dalamnya dianggap sebagai perairan pedalaman. Nah, ini terjadi di negara kita Indonesia, di mana negara kita berupa negara kepulauan yang berisikan banyak atau beribu-ribu pulau, sehingga kita menggunakan azas ini di dalam menentukan batas-batas wilayah. Jadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, archipelagic water atau perairan kepulauan ini berkaitan dengan negara kita Indonesia, di mana archipelagic waters ini sangat penting keberadaannya untuk negara kita. Karena sebelum adanya archipelagic water ini, yaitu negara-negara yang notabene itu adalah negara kepulauan, jadi kayak sejauh 12 mil di antara tengah-tengahnya itu kan kosong. Jadi itu artinya tidak ada dimiliki oleh negara manapun. Jadi kapal bisa lewat seenaknya. Maka hal itu justru sangat bisa membahayakan negara kita Indonesia, di mana banyak sekali celah-celah seperti itu di antara pulau-pulau kita. Contohnya saja dari Bangka Belitung ke Kalimantan. Itu kan udah lebih nih dari 12 mil ke arah tengah laut ataupun 24 mil ke tengah laut. Nah, itu sangat membahayakan di tengah-tengahnya apabila bebas dilalui oleh kapal asing. Jadi, konsep perairan kepulauan ini itu adalah semua perairan di antara pulau-pulau di dalam garis pangkal kepulauan, termasuk teluk, selat, dan laut di dalamnya. Jadi, negara memiliki kewenangan penuh atas kepulauan perairan ini. Nah, terus terkait konsep ini juga ada alasannya adalah untuk wilayah yang notabene kepulauan ini menjadi wilayah dan yang utuh dan menjadi satu. Kemudian kedaulatannya juga lebih kuat serta di dalam pengelolaan sumber dayanya lebih jelas. Nah, bayangkan nih jika tidak ada perairan kepulauan ini, maka untuk para nelayan dalam mencari ikan-ikannya itu kan agak lumayan sulit karena harus melewati laut lepas yang tidak punya siapapun. Jadi intinya itu mereka ditakutkan bisa bersaing dengan kapal-kapal asing dalam mencari sumber daya itu. Padahal kan itu masih wilayah Indonesia ataupun wilayah negara kepulauan lain. Seperti itu. Nah, di dalam foto tersebut juga kita mendapati bahwasanya ada yang namanya airspace zone. Nah, jadi airspace zone ini adalah zona ruang udara yang secara rinci itu disebutkan juga di dalam Convention on International Civil Aviation, yaitu Chicago Convention. Nah, namun ada juga disebutkan di dalam UNCLOS 1982. Nah, jadi di dalam prinsip ini yaitu kedaulatan negara atas ruang udara mengikuti kedaulatan atas wilayah darat dan laut teritorialnya. Artinya, status ruang udara tergantung pada zona laut di bawahnya. Jadi, terkait zona ruang udara untuk batasan batasan di mana diperbolehkan pesawat asing melintas tanpa memerlukan izin, ya itu juga sama seperti halnya dengan kita membatasi dalam dasar laut ataupun sejauh mana kita dari garis pinggir pantai ke tengah laut. Jadi kurang lebih sama dengan yang ada di dalam UNCLOS 1982.
Nah, jadi dari gambar tersebut saya dapat menyimpulkan alasannya di dalam UNCLOS diatur batas-batas negara karena hal tersebut bertujuan untuk menciptakan ketertiban, kepastian hukum dan pembagian hak yang adil antar negara atas laut yang mereka kuasai. Nah, jadi adanya UNCLOS 1982 ini berfungsi juga sebagai pencegah konflik antar negara karena di dalam kehidupan bernegara ini walaupun sudah diatur dalam UNCLOS, namun banyak juga kita temui persoalan-persoalan sengketa terkait pengklaiman laut secara sepihak. Jadi mereka tidak menggunakan standar 3 mil, 12 mil, 34 mil, 24 mil dan lain sebagainya. Jadi hal ini bisa menimbulkan konflik militer yang sangat tinggi. Kemudian seperti yang saya bilang yaitu memberikan kepastian hukum di mana negara jadi tahu sampai mana haknya dalam menegakkan hukum berdasarkan hukum negaranya di atas laut ataupun di atas batas udara. Kemudian di dalam pengelolaan sumber daya alam. Jadi para nelayan khususnya dalam laut ini, kemudian yang lain-lain seperti para tambang minyak ataupun nikel yang ada di dasar laut juga mengetahui sampai mana sih batasannya di dalam mengeksploitasi sumber daya alamnya itu. Jadi mereka tahu batasan, tidak asal-asal dalam mengeksploitasi sumber daya yang ternyata bukan hak milik mereka. Kemudian tujuan adanya ini diatur di dalam UNCLOS adalah sangat riskan terhadap negara kita yang kepulauan. Jadi adanya UNCLOS ini yaitu secara tidak langsung bahwasannya negara internasional mengakui karakteristik negara-negara kepulauan. Jadi kita sebagai negara kepulauan Indonesia ini memiliki zona batas-batas laut yang diatur dalam UNCLOS yang terbesar di dunia karena dari Sabang sampai Merauke itu batas-batas laut wilayah kita itu kan sangat luas nih. Jadi di tengah-tengah itu walaupun sudah lebih ya itu juga termasuk ke dalam wilayah Indonesia seperti yang disampaikan di zona perairan tadi ya. Jadi yang itu menjadikan bahwasanya negara kita memiliki karakter yang berbeda. Hal itu juga merupakan suatu kebanggaan bagi kita bahwasannya kita sebagai negara yang kepulauan ini bentuknya itu dapat berdaulat walaupun dari Sabang sampai Merauke itu ada suku budayanya berbeda. Namun dengan adanya UNCLOS ini juga jadi memberikan kepastian hukum bagi kita negara kepulauan ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.